Halo semuanya, selamat datang di Buku Wawasan. Kita semua tahu kalau Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan produk-produk unik yang berasal dari tanah air kita sendiri. Tapi tahukah kalian bahwa ada beberapa barang yang kita anggap biasa dan murah di Indonesia, justru dihargai sangat mahal di luar negeri? Pernahkah kalian berpikir, kenapa sesuatu yang murah di sini bisa jadi barang mewah di luar negeri? Apa yang membuat harga barang-barang ini melambung tinggi? Di video ini, kita akan membahas 3 barang yang di Indonesia bisa kita beli dengan harga yang sangat terjangkau, tetapi di luar negeri justru menjadi barang eksklusif dengan harga selangit. Jangan lupa tonton sampai habis, karena di akhir video kita akan membahas bagaimana fenomena ini bisa menjadi peluang besar bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini agar terus berkembang dan menghadirkan konten-konten informatif lainnya. Tempe, makanan rakyat yang jadi makanan mahal di luar negeri. Siapa di sini yang tidak kenal dengan tempe? Makanan ini bisa dibilang sebagai makanan sehari-hari masyarakat Indonesia. Murah, mudah didapat, bergizi tinggi, dan bisa diolah menjadi berbagai jenis masakan. Tapi, tahukah kamu bahwa di luar negeri, harga tempe bisa mencapai 10 hingga 20 kali lipat dibandingkan harga di Indonesia? Jika di pasar tradisional Indonesia, tempe bisa kita beli seharga 5.000 hingga 15.000 per bungkus. Di luar negeri seperti Amerika Serikat atau Eropa, harga satu bungkus tempe bisa mencapai 100.000 hingga 200.000, bahkan lebih. Kenapa tempe bisa begitu mahal di luar negeri? Ada beberapa alasan utama. Di Indonesia, kedelai bisa didapat dengan harga yang relatif murah, meskipun sebagian besar masih impor. Sementara itu, di negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, atau Jepang, kedelai harus diolah dan diproduksi dengan standar tertentu, sehingga biayanya lebih tinggi. Tempe yang dijual di luar negeri biasanya diproduksi dalam skala kecil oleh produsen lokal dengan standar kesehatan yang sangat ketat. Ditambah lagi, tempe bukan makanan tradisional di sana, sehingga jumlah produsen tempe sangat terbatas, membuat harganya melambung tinggi. Banyak orang di luar negeri, terutama mereka yang menjalani gaya hidup sehat seperti vegan dan vegetarian, menganggap tempe sebagai sumber protein nabati yang luar biasa. Tempe bahkan dianggap lebih sehat daripada daging karena kaya akan protein, rendah lemak, dan mengandung probiotik alami. Selain itu, tempe juga mulai masuk ke restoran-restoran mewah di berbagai negara. Bahkan beberapa chef terkenal mengolah tempe sebagai bahan utama dalam hidangan mereka. Di Indonesia, kita bisa dengan mudah menemukan tempe di pasar, warung makan, atau supermarket. Tapi di luar negeri, tempe seringkali hanya tersedia di toko makanan khusus Asia atau toko organik dengan harga yang cukup tinggi. Kopi luwak. Kopi termahal di dunia yang asalnya dari Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Kopi dari Indonesia sudah dikenal di berbagai belahan dunia. Tetapi ada satu jenis kopi yang harganya sangat fantastis, yaitu kopi luwak. Kopi luwak adalah kopi yang diproses secara alami melalui sistem pencernaan musang atau luwak. Proses ini menghasilkan biji kopi dengan rasa yang lebih lembut dan aroma yang khas. Di Indonesia, harga kopi luwak bisa berkisar antara 200.000 hingga 500.000 per 100 gram. Namun, di luar negeri, harga kopi luwak bisa mencapai 5 juta hingga 10 juta per kilogram. Kenapa kopi luwak begitu mahal di luar negeri? Kopi ini tidak diproduksi dalam jumlah besar. Prosesnya melibatkan musang atau luwak yang hanya memakan biji kopi terbaik. Setelah melewati proses fermentasi alami di dalam tubuh luwak, biji kopi kemudian dikumpulkan, dibersihkan, dan diproses lebih lanjut. Banyak pecinta kopi di luar negeri menganggap kopi luwak sebagai kopi dengan cita rasa paling unik dan eksklusif. Rasa yang lebih lembut, rendah keasaman, dan aroma khas membuatnya sangat diminati oleh para pencinta kopi kelas atas. Tidak semua daerah bisa memproduksi kopi luwak, dan permintaannya yang tinggi membuat harganya terus meningkat.
Bahkan, beberapa merek kopi luwak di luar negeri menjual secangkir kopi ini dengan harga mencapai 750.000 hingga 1 juta per cangkir. Kopi luwak sering dijual dalam kemasan eksklusif dan hanya tersedia di kafe-kafe mewah. Di Jepang dan Amerika Serikat, kopi luwak bahkan menjadi barang koleksi bagi para pencinta kopi. Kayu cendana, kayu harum dari Indonesia yang bernilai tinggi. Kayu cendana adalah salah satu komoditas paling berharga dari Indonesia, terutama dari wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT. Kayu ini terkenal karena aromanya yang khas dan digunakan dalam berbagai produk seperti parfum, dupa, serta bahan baku mebel mewah. Di Indonesia, harga kayu cendana bisa berkisar antara 100.000 hingga 500.000 per kilogram. Namun di luar negeri, harga kayu ini bisa mencapai 5 juta hingga 20 juta per kilogram, tergantung kualitas dan jenisnya. Kenapa kayu cendana begitu mahal di luar negeri? Kayu cendana memiliki wangi alami yang sangat tahan lama. Inilah yang membuatnya menjadi bahan utama dalam parfum-parfum mahal dan dupa berkualitas tinggi. Kayu cendana membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tumbuh, bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Akibatnya, ketersediaan kayu cendana semakin menurun, sementara permintaannya terus meningkat. Minyak kayu cendana sering digunakan dalam produk kecantikan dan terapi aromaterapi karena manfaatnya yang dikenal dapat memberikan efek menenangkan. Di India dan Tiongkok, kayu cendana juga digunakan dalam upacara keagamaan dan dianggap sebagai simbol kemakmuran. Dari tempe, kopi luwak, hingga kayu cendana, kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki banyak produk luar biasa yang dihargai sangat tinggi di luar negeri. Ironisnya, kita seringkali kurang menghargai produk lokal kita sendiri. Kita lebih tertarik dengan produk luar negeri tanpa menyadari bahwa banyak dari kekayaan kita yang justru dihargai mahal di negara lain. Bagaimana menurut kalian? Dari 3 barang tadi, mana yang paling membuat kalian terkejut? Atau mungkin kalian tahu barang lain yang murah di Indonesia tapi mahal di luar negeri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi wawasan menarik lainnya.